Di sini saya akan menjelaskan tentang adanya satu ketentuan atau peraturan yang mengakomodir kondisi saat ini. Maksudnya adalah kondisi perkembangan zaman pada saat ini, di mana teknologi sudah semakin berkembang, termasuk teknologi tentang bagaimana komunikasi. Ada komunikasi yang berupa chatting atau berupa tulisan yang kita bisa saling berkirim antara satu dengan yang lainnya. Kemudian juga ada yang berupa informasi video, ada webcam, kemudian juga ada video call. Yang dulu itu adalah sebuah keniscayaan atau juga sebuah teknologi yang rasanya sangat mahal biayanya. Namun saat ini hampir semua orang yang memiliki handphone bisa menggunakan video call ini. Karena aplikasinya yang mudah, murah, dan terdapat di sebagian besar handphone yang dimiliki pada saat ini. Ini juga dapat mempermudah pemecahan masalah di dalam penunjukan batas bidang tanah, di mana sebelumnya seringkali pengukuran tidak dapat dilakukan karena tidak adanya penunjuk batas bidang tanah. Karena berbagai permasalahan, berbagai alasan, dan juga berbagai kepentingan mengakibatkan kegiatan pengukuran yang seharusnya dilakukan di lapangan tidak dapat dilakukan karena penunjuk batas bidang tanah tidak berada di tempat. Dan juga pemilik batas bidang tanah yang bersebelahan pun tidak ada di tempat. Sementara di dalam asas kontradiktur delimitasi diminta ada persetujuan dari tetangga batas yang bersebelahan. Penunjukan batas dilakukan oleh pemilik bidang tanah dengan sepengetahuan tetangga yang bersebelahan. Kenapa ini diperlukan? Ini diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya sengketa batas. Nah, untuk kegiatan pengukuran bidang tanah secara sporadik karena permohonan pendaftaran tanah secara sporadik, jika kita melihat atau mengacu kepada ketentuan yang ada saat ini, yaitu di Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional nomor 16 tahun 2021, di situ ada formulir di mana pemilik bidang tanah perlu memasang batas bidang tanahnya dan juga perlu memberikan informasi yang jelas bidang tanahnya, di mana juga ada informasi tentang situasi, ada foto-foto batas bidang tanah, khususnya batas-batas bidang yang jadi acuan, di foto geotagging, artinya ada koordinatnya, jadi fotonya ada koordinatnya, dan juga ada persetujuan tetangga yang bersebelahan. Di situ ada formulir, ada tanda tangannya, dan juga diketahui oleh aparat desa. Ada tanda tangan dari kelurahan atau dari desa. Setelah ada formulir itu, kemudian baru diajukan ke kantor pertanahan. Pada saat pengukuran tinggal penunjukan batasnya oleh pemilik bidang tanah yang melakukan pendaftaran. Nah, pada saat pengukuran itu biasanya pengukuran hanya dilakukan ketika pemilik bidang tanahnya ada di tempat atau menunjuk atau mewakilkan atau menguasakan. Nah, saat ini dengan teknologi yang ada dan ketentuan yang ada, di sini dimungkinkan untuk komunikasi secara virtual, ada video call di sini. Namun permasalahannya tidak hanya cukup dengan video call, tapi perlu direkam atau perlu didokumentasikan di dalam berita acara sehingga datanya menjadi jelas, menjadi warkah secara digital, jadi dokumen digital. Untuk yang sistematik, karena itu adalah pengukuran bidang tanah yang secara sistematik dan diumumkan dari jauh-jauh hari sebelumnya, kemudian juga tetangga yang berbatasan memahami bahwa akan ada pengukuran secara sistematik dan dipasang batasnya untuk masing-masing pemilik bidang tanah dan juga diketahui oleh petugas dari aparat desa sehingga aparat desa bisa membantu menunjukkan batas bidang tanahnya, mengetahui batas bidang tanahnya setelah batas bidang tanahnya dipasang oleh pemilik bidang tanah. Kemudian juga ada penandatanganan di dalam formulirnya dan juga diumumkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.